Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya ada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang-orang barat. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Setelah melalui bujuk rayu disertai tekanan-tekanan, maka pada tahun 1817 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar, yaitu Sultan Sulaiman, dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjarmasin semakin sempit, sementara daerah kekuasaan Belanda semakin bertambah. Bahkan, menurut perjanjian ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit itu telah membawa problem dalam kehidupan sosial ekonomi. Penghasilan para penguasa kerajaan menjadi semakin kecil. Dengan demikian, beban hidup mereka semakin sulit. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka mereka menaikkan pajak. Dengan demikian, rakyat menjadi sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial maupun para pejabat kerajaan. Rakyat juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib. Dalam suasana sosial ekonomi yang memprihatinkan itu, di dalam kerajaan sendiri terjadi konflik intern. Konflik ini terutama dipicu oleh intervensi Belanda. Hal ini bermula saat putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Sementara Sultan Adam memiliki 3 putra sebagai kandidat pengganti, yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah, dan Prabu Anom. Ketiga kandidat itu masing-masing memiliki pendukung. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Dengan sigap, perwakilan Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Padahal, menurut wasiat, yang sah yang diangkat menjadi Sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Oleh karena itu, pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewa dari berbagai pihak. Tamjidillah memiliki perangai yang kurang baik. Ia juga menghapus hak istimewa pada saudara-saudaranya, termasuk menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam kepada Pangeran Hidayatullah. Tindakan Tamjidillah yang sewenang-wenang itu menimbulkan rasa kecewa dari berbagai pihak. Salah satu gerakan protes dan menolak pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjar dipelopori oleh penghulu Abdul Ghani. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, ditambah terjadi gerakan di pedalaman yang dipelopori oleh Aling. Aling yang juga dikenal sebagai Panembahan Muning mengatakan dalam semedinya ia seperti mendengar kata-kata sebagai berikut. Engkau yang melakukan amalan zikir, sholat, serta puasa dengan kesukaan atau izin, akan segala permintaan engkau untuk mendapat negeri dan raja-raja yang bertahta. Bunyikanlah bunyian-bunyian. Anakmu yang bisa menari gandut, suruh menarikan gandut dilaksanakan. Maka raja-raja gaib akan menolong kamu, sehingga menjadi selamatlah raja pun akan duduk di atas tahta. Tetapi Pangeran Antasari kamu mohon datang ke Muning. Menurut Panembahan Muning, berdasarkan ilmu atau firasat, bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan Banjar tergantung kepada peran Pangeran Antasari. Gerakan Aling ini membuat suasana kerajaan semakin kacau. Gerakan Aling dinamakan Tamai Mekah yang terletak di tepian sungai Muning. Aling juga memanggil Pangeran Antasari agar datang di Tambai Mekah. Pengaruh Aling ini semakin besar dan banyak pengikutnya, karena Aling memang dipandang orang yang sakti. Pangeran Antasari yang memang sudah kecewa dengan apa yang terjadi di lingkungan kerajaan, datang dan bergabung dengan gerakan Aling. Pangeran Antasari berkeinginan untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan kekuasaan Belanda. Di samping kekuatan penuh dari pengikut Aling, Pangeran Antasari juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Sultan Pasir dan Tumenggung Surapati, pimpinan orang-orang Dayak. Perang Banjar berlangsung pada tanggal 28 April 1859. Orang-orang Muning yang dipimpin oleh Panembahan Aling dan putranya, yaitu Sultan Kuning, menyerbu kawasan tambang batu bara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pengaron, tetapi para pejuang Muning ini berhasil membakar kawasan tambang batu bara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengaron. Banyak orang-orang Belanda yang terbunuh oleh gerakan orang-orang Muning ini. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernmen. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintahan Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat, tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, Tamjidillah dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintah yang diminta untuk turun tahta. Akhirnya, pada 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan legalia Banjar kepada Belanda. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor. Mulai saat itu, Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha untuk membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan dijadikan Sultan Banjar. Agustus-September 1858. Pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni di sekitar Benua Lima, sekitar Martapura, dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Dalam pertempuran di sekitar Benua Lima dipimpin oleh Temenggung Jalil.
pertempuran singkatan Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman. Sementara itu, pertempuran di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antarsari. Kian Demang Lehman yang berusaha mempertahankan benteng Tabanio diserbu tentara Belanda. Pertempuran sengit terjadi dan banyak membawa korban, yaitu 9 orang serdadu Belanda tewas. Kekalahan Demang Lehman di benteng Gunung Lawak tidak memupuskan semangat juang melawan Belanda, sebab mereka yakin perang ini merupakan perang sabil. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lain seperti Tumenggung Zalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut menuju ke Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang yang lain. Pertempuran di Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pejuang-pejuang perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amunutai. Yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Yang ketiga, Pangeran Antarsari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. Dan yang keempat yaitu mengusahakan tambang senjata. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkorban di berbagai tempat. Untuk menghadapi berbagai serangan itu, Belanda juga terus memperkuat pasukan dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat benteng Munguntayor, serta benteng Amawang di Kandangan. Demang Lehman berusaha menyerang benteng Amawang tersebut, tetapi gagal. Setelah itu, Demang Lehman dan pasukannya mundur menuju daerah Berabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Setelah menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, Sultan Hidayatullah bersama dengan keluarga dan pengikutnya berjumlah 76 orang dibawa ke Batavia pada tanggal 3 Maret 1862. Lalu kemudian diasingkan ke Cianjur, di mana ia menetap di sana sampai akhir hayatnya. Di tempat pengasingannya, ia menjadi seorang yang aktif dalam menyebarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat setempat. Lalu kemudian diasingkan ke Cianjur, di mana ia menetap di sana sampai akhir hayatnya. Di tempat pengasingannya, ia menjadi seorang yang aktif dalam menyebarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat setempat.